Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian pada ST Indonesia. Saya juga akan memaparkan temuan dari data yang telah saya kumpulkan serta hasil analisis yang saya lakukan menggunakan teknik analisis regresi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai belajar. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan jenis data primer. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih data primer itu? Jadi, data primer adalah data yang saya peroleh langsung dari responden melalui kuesioner. Hal ini memungkinkan saya untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Data primer juga memungkinkan saya untuk mengontrol variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian secara langsung. Kenapa saya memilih data primer? Karena saya ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan pandangan konsumen ST Indonesia tentang brand awareness dan keputusan pembelian mereka tanpa adanya penyimpangan dari sumber lain. Selanjutnya, untuk menganalisis data yang saya peroleh, saya menggunakan analisis regresi, yang dimana arti dari regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen yang biasa dilambangkan dengan X dan variabel dependen yang biasanya dilambangkan dengan Y. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah brand awareness, sedangkan variabel dependennya adalah keputusan pembelian konsumen terhadap ST Indonesia. Kenapa menggunakan analisis regresi? Karena regresi memungkinkan saya untuk melihat seberapa besar pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian. Selain itu, analisis regresi juga memberikan gambaran mengenai arah hubungan antara kedua variabel tersebut, apakah positif ataukah negatif, dan seberapa kuat pengaruhnya. Berikut ini adalah hasil yang saya peroleh setelah melakukan analisis regresi. Di layar, kita lihat persamaan garis regresi yang ditunjukkan sebagai berikut, di mana Y sama dengan 8,9499 ditambah 0,5939X. Ini berarti bahwa untuk setiap 1 unit peningkatan pada variabel X, dan nilai Y diperkirakan meningkat sebesar 0,5939 dengan konstanta 8,9499 yang menjadi titik potong pada sumbu Y. Mari kita lihat pola kesesuaian garis. Titik-titik biru dan kuning merepresentasikan data yang digunakan untuk analisis. Garis hitam merupakan garis regresi yang memperlihatkan hubungan antara variabel X dan Y. Kita bisa melihat bahwa garis ini mendekati titik-titik data yang menunjukkan model yang baik. Selanjutnya, di sini kita melihat prediksi online. Pada gambar menunjukkan yang pertama yaitu garis hitam merupakan garis regresi. Prediksi rata-rata hubungan X dan Y dengan persamaan Y sama dengan 8,9499 plus 0,5939X. Yang kedua yaitu interval kepercayaan yang ditandai dengan garis warna hijau, yang dimana rentang prediksi rata-rata Y dengan akurasi 95%. Yang ketiga yaitu interval prediksi ditandai dengan garis warna merah, rentang di mana nilai aktual Y kemungkinan besar berada lebih lebar karena variasi data. Lalu titik data ditandai dengan warna biru. Mayoritas titik mendekati garis regresi menunjukkan prediksi model cukup akurat. Model ini efektif untuk memprediksi nilai Y dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu saya mempunyai grafik plot sisa. Titik-titik di plot ini menunjukkan selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya. Jika model regresi baik, kita akan melihat titik-titik ini terdistribusi secara acak di sekitar garis 0 seperti gambar di atas. Berikutnya, di sini saya juga memperoleh hasil R-square sebesar 0,524. Ini menunjukkan bahwa sekitar 52,4% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel brand awareness. Artinya, brand awareness memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian ST Indonesia.
Selanjutnya yaitu ada hasil F hitung yang saya dapat sebesar 53,99 dan hasil F tabel sebesar 4,04 dengan p-value 0. Nah, nilai F hitung yang jauh lebih besar dari F tabel menunjukkan bahwa model regresi yang saya gunakan adalah signifikan. Dan hubungan antara brand awareness dan keputusan pembelian bukan suatu kebetulan. Dengan p-value yang saya dapatkan sebesar 0,001921 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Di sini saya menolak hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara brand awareness dan keputusan pembelian. Berikutnya, di sini saya memperoleh hasil SWP value atau hasil uji statistik dari Shapiro-Wilk test sebesar 0,712. Hal itu adalah untuk menguji normalitas dari data yang saya buat. Jika nilai p-value dari uji Shapiro-Wilk yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data saya dianggap terdistribusi normal, yang artinya asumsi normalitas terpenuhi. Dan yang terakhir, hasil power, yang dimana saya memperoleh hasil sebesar 0,779. Power penelitian ini menunjukkan bahwa 77,9% kemungkinan saya untuk menemukan efek yang ada, yang berarti bahwa penelitian ini cukup kuat untuk mendeteksi pengaruh yang ada antara brand awareness dan keputusan pembelian pada produk ST Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa brand awareness memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ST Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi brand awareness konsumen terhadap ST Indonesia, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian. Hal ini sejalan dengan teori pemasaran yang menyatakan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang mereka kenal atau sudah terbiasa dengannya. Dengan begitu, H0 kami tolak, yang berarti brand awareness memang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa perusahaan perlu meningkatkan brand awareness untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli ST Indonesia. Sebagai langkah selanjutnya, saya memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian ST Indonesia. Yang pertama, yaitu melakukan strategi pemasaran yang lebih intensif, di mana ST Indonesia perlu meningkatkan aktivitas pemasaran melalui berbagai media seperti iklan, televisi, media sosial, dan influencer untuk memperkuat brand awareness-nya. Aktivitas pemasaran yang konsisten akan membantu menciptakan asosiasi positif terhadap produk di benak konsumen. Yang kedua, selain meningkatkan brand awareness, perusahaan juga perlu memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap berkualitas dan inovatif. Hal ini dapat memperkuat persepsi positif yang sudah ada di benak konsumen dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa brand awareness tetap relevan dan sesuai dengan harapan konsumen, penting bagi ST Indonesia untuk terus menggali masukan dan feedback dari konsumen mengenai produk mereka. Hal ini akan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan saran langkah tersebut, diharapkan ST Indonesia dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen dan memperkuat posisinya di pasaran. Demikianlah dari video yang saya buat mengenai pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian pada ST Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam mempelajari strategi pemasaran yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Naysila Ismalia dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Manajemen, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.